Ibu akan menerangkan di sini, judulnya waktu itu adalah pengukuran. Ini ya, pengukuran. Kalian sudah mencatatnya ini sebenarnya. Nah baik, Ibu akan melanjutkan. Kira-kira apa sih arti daripada pengukuran ini? Nah, pengukuran itu ialah segala sesuatu, proses membandingkan. Jadi di dalam mengukur itu kita adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran lain, ataupun suatu besaran dengan besaran yang sejenis, yang memakai satuan. Ini ya. Jadi ketika kita mengukur, kita harus mencantumkan apa menjadi satuan yang kita ukur itu. Karena satuan inilah nanti membandingkan apa yang kita ukur. Atau disebut dengan satuan adalah sebagai pembanding di dalam pengukuran. Nah, kita akan tahu atau orang lain akan tahu, walaupun tidak melihat yang kita ukur itu, orang lain akan tahu apa yang kita ukur itu dari satuannya. Kita tahu itu. Jadi ketika kita melakukan pengukuran, cantumkanlah satuannya supaya orang tahu apa sih yang kita ukur itu. Tak usah pala kita kasih tahu, mereka akan tahu. Nah, lebih jelasnya lagi kita buatin contoh ya. Ini contohnya. Ani membeli gula dengan massa 5 kg. Ini sih sebenarnya pernyataan ini, contoh yang ibu buat ini udah terlalu lengkap ini sebenarnya. Ya. Andai kata si Ani membeli gula, nantulang beli gula, maka si penjual itu sudah harus tahu apa yang menjadi satuan kilogram. Ini dia ya, kilogram. Tidak pernah orang nantulang beli gula 5 meter. Emangnya tali. Gitu ya. Jadi orang menanya berapa kilo? Nah, terus gitu dia. Jadi dari satuan ini kita tahu apa yang sedang diukur. Ya, apa yang sedang diukur. Berarti massa. Ini ya, massa. Apabila satuannya kilogram, maka yang diukur itu adalah massa. Nanti kita akan ketemu di besaran pokok ya. Kita lebih dalam nanti menjelaskannya ini. Kedua, Ani membeli beras 2 liter. Nih 2 liter. Terlebih di kampung kita ini, kalau beli beras itu masih pakai liter atau tumba alatnya ya. Tumba. Nih. Orang kalau beras udah pasti pakai liter. Ini dia. Tanpa dikatakan pun nantulang beli beras berapa liter. Nah, terus gitu pertanyaannya. Karena tahu dia apa yang mau diukurkan, apa yang mau dipakaikan melalui satuan ini. Tinggi badan Ani 150 cm atau 1,5 meter. Dia ya. Disesuaikanlah. Andai kata ada orang, tinggi badan saya 1,5 kilometer. Emangnya jalan? Ya kan? Jadi dari sini orang tahu, oh dia sedang mengukur tinggi badannya. Itulah fungsi daripada satuan ini. Sebagai pembanding di dalam pengukuran. Jadi jangan salah satuannya. Kalau salah satuan, maka salahlah yang kita ukur itu. Tidak boleh salah. Letakkanlah satuan itu sesuai dengan apa yang kita ukur. Dari mana kita bisa mendapatkannya ini? Satuan yang benar ini. Nah, untuk menetapkan satuan yang benar ini, kita harus menggunakan alat ya. Alat, ada alat ukur. Dalam mengukur suatu benda,
kita harus menggunakan alat. Tidak boleh ditebak-tebak, tak boleh diagak-agak, tidak boleh. Itu nanti bisa rancau bagi orang lain. Alat inilah yang menjadi petunjuk nanti ke dalam satuan. Kenapa rupanya harus pakai alat? Supaya hasil yang kita ukur itu lebih akurat dan diakui semua orang. Itu tujuannya. Jadi nggak ada perbedaan. Punyaku yang benar, saya yang benar, kau tidak benar. Nggak boleh. Gunakan alat. Tujuan alat ini supaya hasil yang kita ukur itu lebih akurat dan diakui semua orang. Itu ya. Ini tujuannya. Jadi rang boy be asal-asalan. Jadi mengukur di dalam IPA itu harus ada alatnya. Oke. Dalam satuan yang kita gunakan juga, satuan yang kita gunakan juga dalam mengukur itu harus bersifat internasional atau disingkat dengan SI. SI. SI kepanjangannya Satuan Internasional. Kenapa lagi harus bersifat internasional? Supaya apa yang kita ukur atau satuan yang kita pakai itu diakui secara dunia. Dunia bukan Indonesia. Ya, yang kita ukur itu dunia juga mengakuinya. Jadi tidak sepihak satuan yang kita gunakan. Nanti kita akan bahas di selanjutnya. Jadi kalau kita sudah bisa mengukur apapun yang kau ukur itu, misalnya ya seperti minggu lalu ibu udah kasih mengukur luas kamarmu, mengukur panjang lebar mejamu, atau yang lain, atau mengukur tinggi badanmu, itu sudah termasuk mengukur walaupun masih bersifat skala kecil. Nah, segala sesuatu yang dapat kita ukur dan dinyatakan dengan angka atau nilai, maka ataupun memiliki satuan disebut sebagai besaran. Ya. Ibu ulangi, segala sesuatu yang dapat kita ukur dan dinyatakan dengan angka atau nilai dan memiliki satuan maka disebut besaran. Ya, disebut dengan besaran. Artinya bahwa besaran itu memiliki syarat. Satu, dapat diukur. Yang kedua, memiliki nilai. Yang ketiga, memiliki satuan. Ini syarat besaran. Ataupun besaran itu tadi adalah segala sesuatu yang dapat kita ukur, ada nilainya, ada satuannya. Ya, harus bisa diukur, bisa ada angkanya. Itu namanya besaran. Ibu buat contohnya ya. Contoh misalnya suatu besaran tadi, contoh besaran. Nih, satu. Boleh yang tadi ya, tinggi badan Ani 150 cm. Ya. Ini besaran. Banyak lagi. Kenapa rupanya? Ini ada nilainya, ada satuannya, ada besarannya. Ada yang mau diukur. Apa yang mau diukur? Tinggi badan si Ani. Nah, ada rupanya. Ini contoh yang bukan besaran. Contoh bukan besaran. Satu, si Ani itu cantik. Ya. Atau bunga matahari itu sudah layu. Nah, ini bukan besaran. Kenapa? Karena si Ani itu cantik
itu kata seorang sepihak. Nggak semua mengatakan si Ani itu cantik. Mungkin masih ada yang lebih cantik dari si Ani. Tidak ada nilainya. Nilai berapa kecantikan si Ani? Kita tidak bisa menentukan. Nah, ini contoh yang bukan besaran. Boleh dimengerti sampai situ? Jadi syarat besaran itu tadi ya, yang di atas dapat diukur, memiliki nilai dan memiliki satuan. Jadi apabila di luarnya itu bukanlah besaran. Bolehkah disebutkan yang bukan besaran? Boleh. Tidak dilarang. Tidak dilarang. Sepertinya ini ya, si Ani itu cantik. Oh iya cantik. Bagi saya, bagimu belum tentu. Tidak salah. Nah, itu contohnya. Jadi segala sesuatu yang dapat diukur itu ada nilainya, ada angkanya, itu termasuk besaran. Nah, besaran itu ada 2. Besaran pokok dan besaran turunan. Ini sudah Ibu berikan sama kalian sebenarnya ya. Jadi mohon dibuka lagi buku catatannya atau buku paketnya. Boleh dibuka lagi ya. Nah, besaran pokok itu ada 7. Besaran pokok itu ada 7, hanya 7. Nih, apa aja rupanya besaran pokok itu? Silahkan dibuka. Ini Ibu share di sini lagi ya. Pertama itu panjang. Satuannya menurut SI, ini sudah menurut sistem internasional SI, adalah meter. Lambang daripada meter ini adalah M. Tapi bukan berarti dibacakan panjangnya M, tidak. Huruf M kecil ini harus tetap dibaca dengan kata meter. Harus. Hanya memendekkan atau melambangkan meter sajanya M itu. Tetap membacanya meter. Alat ukur yang digunakan untuk panjang ini adalah meteran. Jangka sorong, mikrometer sekrup. Nah, meteran ini sering kita jumpai di para tukang kita ya, tukang bangunan yang bisa digulung-gulung itu loh. Nah, sedangkan jangka sorong ini ada di laboratorium. Ya. Nih, seperti ini gambar jangka sorong. Ini adalah satu alat untuk mengukur panjang ini ya. Seperti ini. Mungkin kalian belum pernah lihat. Dan yang ini adalah mikrometer sekrup. Juga alat untuk mengukur panjang. Nanti lebih dalam lagi di pertemuan kelima, kita akan membahas bagaimana cara menggunakan alat-alat ini. Yang penting sekarang perkenalan dulu ya. Yang kedua adalah massa. Massa di sini, besaran massa yang kedua adalah kilogram. Lambang kilogram adalah huruf KG. Ya, ini huruf besar, huruf kecil. K dan G. Tetap membacanya kilogram. Alat yang digunakan adalah neraca ataupun timbangan. Bahasa sehari-hari dikatakan ini kilo. Ya, sebenarnya sih salah. Kilo itu adalah kilogram dari situ. Alatnya itu namanya neraca atau timbangan. Sekarang hari Rabu itu banyak diona, ya, menimbang-menimbang. Sekon itu adalah satuan daripada waktu. Nih waktu ya. Nih, sekon. Lambang daripada sekon adalah huruf S. Alatnya adalah arloji atau sering kita sebut dengan jam. Jam dinding, jam tangan. Nah, ini ya, termasuk ini ya. Arloji itu alat ukur kita. Berapa lama waktunya? Oh, lihat jam. Ini dia. Yang keempat adalah suhu. Suhu itu menurut SI satuannya adalah Kelvin. Lambang Kelvin ini cukup huruf K, tapi K besar ya. Kenapa? Karena ini nama orang. Kelvin ini adalah nama orang. Jadi untuk menghargai namanya, karena Kelvin inilah yang pertama kali menemukan ukuran suhu. Nih. Jadi menghargai dia, maka satuan suhu itu disebut Kelvin. Huruf besar karena itu nama orang. Maka awalannya dibuatlah huruf besar. Jadi nggak boleh huruf kecil ya. Bukan seperti ini Kak, huruf kecil di kilogram. Tapi ini huruf besar, oke? Nah, alatnya yang sering kita pakai mengukur suhu tubuh adalah termometer. Nih termometer. Nah, apakah hanya Kelvin? Tidak sih. Akhir-akhir ini kita sering diukur suhu badan kita, apalagi rapid test ya.
Berapa suhu badannya? 35 atau 36 derajat Celcius. Lakukah itu? Laku. Bisakah dipakai? Bisa. Tapi kalau kita mau berbicara secara internasional supaya diakui dunia, Celcius itu kita ubahkanlah nanti kepada Kelvin. Nanti ada pertemuan kita untuk konversi suhu. Kita akan bahas nanti di sana lebih dalam lagi tentang suhu ini. Kuat arus listrik. Ini kuat arus listrik yang nomor 5 yang ada di rumahmu yang kau pakai sekarang, yang kita pakai. Berapa rupanya? Jadi itu menyatakannya itu besarnya kuat arus listrik yang kalian pakai di rumah adalah satuannya ampere. Menuliskan ampere, membacanya ampere. Huruf A besar. Kenapa? Sama seperti si Kelvin. Ini nama orang, si ampere, yang menemukan kekuatan ataupun kuat arus listrik itu. Alat untuk mengukur kuat arus listrik di rumahmu namanya amperemeter. Nanti kita buka di laboratorium ada ini ya, amperemeter. Yang keenam, intensitas cahaya. Intensitas cahaya ini pencahayaan di dalam suatu ruangan ataupun besarnya cahaya yang masuk ke dalam suatu ruangan itu. Penerangan lah ya, kurang terang atau terlalu terang. Ada alatnya yaitu fotometer. Fotometer yang memiliki satuan intensitas cahaya adalah kandela. Disingkat dengan CD. Alatnya fotometer. Terakhir ketujuh. Jumlah zat. Jumlah zat ini satuannya mol. Lambangnya juga mol. Tapi di sini ibu tidak buat alat ukurnya. Emangnya nggak ada ya? Ada. Tapi karena ini zat, ada banyak zat. Jadi alat ukur untuk semua zat itu tidak sama. Ya, jadi alatnya itu tidak tertentu. Contoh. Saya mau mengocok kopi ya, ataupun ini saya buat di sini ada kopi saya, ini. Maka sesuai selera saya lah untuk membuatkannya ini. Bagaimana gulanya, zat gulanya, bagaimana kopinya ataupun susunya. Mungkin ini bagi saya cocok. Zat-zat yang saya masukkan ke dalamnya ini, inilah zat yang sesuai selera ibu. Belum tentu ini zat yang saya pakai ini cocok bagi dirimu atau bagi orang lain. Ibu membuatkannya gula setengah sendok saja cukup. Itulah zat yang saya pakai. Alat saya adalah sendok. Jadi bagimu belum tentu. Makanya di dalam pembuatan atau pengukuran jumlah zat ini tidak sama ya. Kalau kita nanti di laboratorium untuk mengambil zat cair kita menggunakan namanya pipet tetes. Itu nanti yang kita gunakan. Jadi tidak ditentukan di sini ya, bukan tidak ada alatnya, ada sih. Tapi karena zat itu kan banyak, jadi alatnya tidak bisa disatukan untuk semua. Oke? Nah, itu mengenai besaran pokok. Nah, kita akan lihat besaran itu ya. Nah, contoh ibu buat di sini. Besaran ini contohnya aja lah ya nang. Panjang tali itu 10 meter. Oke, ini. Panjang inilah menjadi besaran, 10 inilah nilainya, meter inilah yang menjadi satuan. Jadi kembali kepada yang tadi besaran itu syaratnya ada besaran, ada nilai, ada satuan. Inilah yang benar di dalam mengukur. Nah, massa badan saya, 45 kilogram. Nah, sekarang di sini ada sedikit apa lah ya saya buat. Beda tafsir atau mungkin pemakaian sehari-hari agak berbeda. Berat badan saya 45 kg. Itu salah loh. Bukan berat tapi massa. Massa dengan berat itu berbeda. Massa itu besaran pokok. Sedangkan kalau berat itu adalah besaran turunan. Jadi bukan berat tapi massa. Massa itu satuannya kilogram. Sedangkan berat itu satuannya newton. Jadilah kalau kita buat ya. Berat badan saya 45 kilogram itu salah total. Kalau kita membuat kata-kata berat di sini, maka gantilah satuannya newton. Kalau di sini kilogram berarti itu massa. Oke? Ya, nanti lebih dalam lagi. Jadi agak berbeda ya. Jangan lagi dibuat
berat badan saya, massa. Itu yang benar. Nah, kita akan melihat di besaran pokok tadi. Kembali dulu ke besaran pokok panjangnya. Menurut SI satuannya meter. Nah, pertanyaannya, hanya meterkah yang selalu dipakai dalam mengukur panjang? Ya tidak juga. Hanya yang diakui secara internasional supaya dia seragam meter. Ada banyak lagi satuan yang ada pada panjang ya. Satuan yang ada di si panjang ini ada milimeter, sentimeter, meter, kilometer, mil, inci. Nih, masih banyak yang lain. Ada kaki lagi, di sini masih banyak. Lalu kenapa? Ganti nanti kepada meter, karena inilah yang SI. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, ini tidak selalu dijumpai harus pakai meter semua. Ya, semua harus pakai satuan panjang harus meter. Enggak juga. Tidak, dalam kehidupan ini boleh. Cuman kita karena kita siswa, kita harus mengerti di sini. Contoh, inci. Kalau kita mau membeli paku, ya, kita mau beli paku. Nih ya. Paku. Nih, boleh ditanya orang tuanya, Pak, kalau kita membeli paku itu bagaimana cara membilangkannya? Tanyalah. Maka kita akan membilang kepada panglong ya, tulang, beli paku 2, si 2. Nah, si 2. Si panglong ini sudah tahu si 2 apa maksudnya. Yaitu si 2 inci, nggak mungkin si 2 meter. Ada nggak paku si 2 meter? Ya, kembali kepada SI tadi. Ya mana ada? Nah, tulang beli paku si 2. Dia udah tahu, penjual ini sudah tahu. Oh, si 2 inci. Ini. Jadi kita sebagai siswa harus bisa mengukurnya atau menggantikannya. 2 inci ini berapa meter? Nah, itu dia. Ya, 2 inci itu berapa meter? Itu tujuannya. Nah, misalnya kita mau beli TV. TV juga pakai inci ya. Mungkin di rumahmu TV-mu yang ukuran 24 inci. Nah, apakah kau beli TV 24 meter? Tuh, emangnya bioskop. Ya kan? Nah, jadi dalam hal-hal tertentu satuan-satuan ini kita gunakan. Nah, nanti ada tugas kalian untuk menukar-nukarnya ini setarakan dengan SI. Itu banyak. Satuan yang lain pada massa. Saran massa yang tadi ya, menurut SI satuannya itu adalah kilogram. Nih, kembalikan. Seperti biasa ya. Nih ton, ada kuintal ukuran yang besar daripada kilogram. 1 ton berapa kilogram? Ya, 1000 gitu ya. 1 kuintal berapa kilogram? Boleh. Jadi tidak semua harus memakai kilogram. Contoh ya, ibu buat. Orang tuamu mau membeli emas. Emas itu kan mahal, susah didapatkan. Apakah beli emas harus dinyatakan dengan kilogram? Ya, ayo beli emas 1 kilo kepada Surabaya. Waduh, mana bisa? Mengingat harga emas itu yang mahal. Kita beli emas itu pakai gram loh. Gram. Kecil sekali. Nah, contoh orang tua mau beli emas 10 gram. Tukarlah kepada kilogram. Berapa kilogram itu? Nah, tapi kalau kita membeli sehari-hari, nantulang beli emas 0,01 kilogram. Naritik doron. Itu kata penjual. Cukup 10 gram. Maka ditimbanglah itu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari tidak seperti itu ya. Tapi kita sebagai siswa harus bisa mengkonversikannya kepada satuan tersebut. Satuan internasional. Baik. Nah, ini contoh ibu buat ya. Panjang tali itu 10 cm. Tukarlah kepada SI. Sesuai permintaan soal. Berapa panjang tali itu dalam SI? Kalau diminta dalam SI silahkan ganti SI. Panjang apa tadi rupanya satuannya SI? Meter. Berarti 10 cm sama dengan 0,1 meter. 0,1 meter. Itu baru pas. Baik, oke? Boleh dimengerti ya? Kita masuk kepada yang kedua, besaran turunan. Namanya aja udah turunannya.
Berarti ini anakan ini. Jadi besaran turunan itu artinya besaran yang berasal dari besaran pokok. Tadi kalau besaran pokok jumlahnya hanya 7. Ya, hanya 7. Tapi besaran turunan ini tak terhingga. Ya, jumlahnya tak terhingga banyaknya. Sangat banyak. Apabila di buku paketmu misalnya ada 5, ada 7, ada 3. Bukan itu jumlahnya sebenarnya. Masih banyak lagi. Itu hanya contoh saja. Nah, di sini ibu buat 3 contoh. Yang ibu buat cuma 3. Jadi bukan 3, oke? Kita cek satu-satu. Misalnya luas. Luas itu sudah termasuk besaran turunan. Lambangnya huruf A besar. Itu berasal dari bahasa Inggris. A, area ya. Ini A. Rumus untuk mencari panjang ini adalah panjang kali lebar. Sama seperti yang di SD. Panjang kali lebar. Nah, kita cari keterangannya. Aduh, sorry lah ya. Bentar ya. A itu adalah luas, P itu lambang dari panjang, L itu lebar. Tadi panjang ada di sini adalah besaran pokok. Ya, udah kita singgung tadi. Satuannya adalah meter. Nah, lebar. Lalu lebar ini dari mana datangnya? Tadi di besaran pokok tidak ada lebar, Bu. Ini ya, tidak ada lebar di sini. Dari mana datangnya? Sementara besaran turunan itu berasal dari besaran pokok. Oh, begini. Lebar ini sekeluarga dengan si panjang. Nih, sekeluarga. Satu rumpun. Lebar, tinggi, jarak, sisi. Itu sekeluarga dengan si panjang. Makanya apabila sekeluarga, satuannya juga meter. Ya, sama-sama meter. Panjang satuannya meter, lebar satuannya meter. Sama-sama meter. Maka satuan daripada luas ini adalah meter kuadrat. Dari mana datangnya kuadrat ini? Dari rumus. Panjang tadi satuannya meter kali satuannya lebar tadi meter. Meter kali meter adalah meter kuadrat. Jadi asal usul meter kuadrat itu adalah dari panjang kali lebar. Jadi ini besaran pokok panjang, ini juga besaran pokok panjang. Jadi sesuai dengan ini ya, berasal dari besaran pokok. Nih, panjang kali panjang, lahirlah si luas. Tuh, oke? Kedua, sorry. Volume, huruf besar. Lambangnya huruf V, huruf besar. Kenapa harus huruf besar? Ada nanti huruf kecil, ini. Jadi berbeda. Jadi kalau dia volume, lambangnya huruf V besar. Sama rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Itu di SD dan benar itu. Nah, panjang lebar tadi sudah kita bahas. Sekarang tinggi. Seperti tadi yang ibu bilang, tinggi itu serumpun atau sekeluarga dengan si panjang. Sama. Maka satuannya juga meter. Ya, berarti meter kali meter berarti menghasilkan meter kubik. Nih, itu datang dari panjang kali lebar kali tinggi. Yang ketiga, kecepatan, velocity. Ya, hurufnya lambang daripada velocity itu adalah huruf V kecil. Tidak boleh huruf V besar, nanti jadi volume. Huruf kecil. Itu perbedaannya ya. Nah, rumusnya V sama dengan S per T. Tolong ya. S per T. S itu jarak. Seperti yang ibu singgung tadi, jarak itu juga kelompok daripada si panjang. Satuannya meter. Biasanya ini jarak rumahmu ke sekolah. Kan meter juga ya, atau kilometer, gitu sama. Waktu, ini udah besaran waktu ini. Waktu atau bahasa Inggrisnya time, makanya lambangnya T. Nah, tadi satuannya adalah sekon. Waktu itu sekon. Jadi kecepatan itu atau V itu berasal dari jarak dibagi waktu. Jarak dari satuannya meter, waktu dari satuannya sekon, sesuai dengan rumus, maka meter per, ini dia masih berlaku pernya, sekon. Meter per sekon, itulah yang menjadi satuan daripada si kecepatan.
Nah, di sini ibu hanya membuat 3. Boleh dibaca-baca di rumah, boleh dibuka-buka bukunya. Di situ masih lebih lengkap. Oke. Nah, jadi satuan yang dipakai pun sudah bersifat internasional. Baik. Nah, satuan yang sudah bersifat internasional ini atau SI ini disebut juga itu menjadi satuan baku. Satuan baku atau satuan tetap, satuan yang valid. Tuh, satuan baku. Nah, tetapi ada kalanya di kehidupan sehari-hari ada satuan yang ada satuan yang diakui ya, yang diakui sekelompok orang. Itulah yang disebut dengan satuan tidak baku. Nih, hanya sekelompok orang yang mengakuinya. Itu pun dalam waktu-waktu tidak tentulah, ini tidak tentu, tapi bisa diakui bisa tidak, ya. Mau kadang seperti itu. Tapi janganlah dipaksakan itu bagi orang lain. Contohnya jengkal, depa, pensil, gayung, cangkir, banyak lagi. Ya, dalam kehidupan sehari-hari ini banyak kita jumpai. Boleh bagi orang-orang tertentu, bagi sekelompok dengan waktu-waktu tertentu. Nah, sesuai dengan soal yang ibu kasih sama kalian nomor 3. Tuliskan 5 besaran yang menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Itu maksudnya dalam kehidupan ya, di dalam kehidupan kita. Nah, di sini udah ibu jawab karena ibu lihat jawabannya kurang-kurang pas. Jadi boleh diulang kembali atau dicatat kembali untuk membenarkan jawabannya. Nah, contoh satuan baku dalam kehidupan ini, dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ya, ini satuan baku. Panjang tali itu 5 meter. Kan udah pastilah 5 meter. Nggak ada lagi nawar-nawar ini. Luas kamar saya sekian 36 meter kuadrat. Ani menimbang gula 5 kilo. Nggak ada yang bisa mengingkarinya. Karena ada alat kalian untuk mengatakannya. Tapi ada contoh tidak baku dalam kehidupan. Panjang tali itu 20 jengkal. Itu kan jengkalmu. Apabila saya ukur, belum tentu 20 jengkal ibu atau jengkal temanmu. Nah, ini tidak baku. Ini 36 depa. Ani menimbang gula 4 cangkir. Masih ada ini? Ada. Ibu pernah lihat di toko-toko ya, atau di kedi-kedi. Untuk memasukkan gula itu ke dalam plastik, nggak perlu dia menggunakan timbangan. Ya, dangi pakai mana berkilo. Dia menggunakan cangkir. Karena dulu 4 cangkir itu setara dengan 1 kilo. Jadi asa hatop-hatop sakir doi bain mengisi plastik ini. Oh, pas sakir 1 kilo. Diakui orang, ya kadang diakui, kadang tidak diakui. Buktinya kita belinya. Ya, setara dengan 1 kilo. Jadi kalau 4 cangkir itu kita timbang dengan alat atau kita kilo, bisa lebih, bisa kurang. Bisa lebih, bisa kurang. Karena cangkirnya itu tidak tentu besarnya. Cangkirmu dengan cangkir toko itu belum tentu sama. Nah, itu masih ada. Hingga hari ini masih ada. Nah, itu adalah contoh satuan yang tidak baku. Nah, yang kedua, yang keempat itu contoh yang ibu buat hari itu. Tuliskan 5 contoh besaran pokok dan besaran turunan dalam kehidupan sehari-hari. Ini dia. Besaran pokok dalam kehidupan sehari-hari. Panjang tali sekian meter, masa tomat itu, waktu istirahat 15 menit, boleh kita tukar berapa sekon. Suhu badanku 36 derajat Celcius, kuat arus listrik di rumahku 3 ampere. Itu di kehidupan sehari-hari dan itu besaran pokok. Nah, kita mau melihat besaran turunan di dalam kehidupan sehari-hari. Besaran turunan ya. Sesuai dengan tugas yang ibu kasih ya. Luas kamar saya 18 meter kuadrat. Nah, itu kan termasuk besaran turunan luas. Volume jeregen itu 5 liter. Ini volume biasa kita mengisi jeregen ya. Kecepatan mobil itu 36 meter per sekon atau per detik. Sekon sama detik itu sama. Nah, massa balok itu 1000 kg per meter kubik. Ini bisa kita lihat di panglong ini ya. Ada. Itu maksud ibu di dalam soal tersebut. Jadi bagi anak-anak kami yang kurang pas mungkin jawabannya
seminggu yang lalu, boleh dicatat ulangnya, boleh dikembalikan kepada yang benar. Nah baik, sampai di sini dulu penjelasan Ibu tentang pengukuran. Apabila ada yang kurang jelas, boleh dijapri Ibu. Ibu bersedia menjawabnya ya? Boleh. Bisa. Kita ngomong melalui ya, bisa. Jadi inilah yang bisa Ibu terangkan di dalam keterbatasan kita, di dalam pandemi corona ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Horas 7B, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Horas.